kita akan bahas seputar puasa. Puasa menurut bahasa yaitu menahan diri, sedangkan menurut syarat yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rukun dan syarat puasa adalah elemen-elemen yang harus ada dan dipenuhi sebelum melakukan ibadah puasa. Rukun puasa ada dua, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Niat ini dilakukan pada malam hari sebelum fajar sampai terbitnya matahari. Niat ini tidak diucapkan di dalam hati dan tidak harus dilafalkan dengan suara keras. Yang penting ada niat dan keikhlasan di dalam hati untuk melakukan ibadah puasa. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri. Yang ini dilakukan pada mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, syarat puasa adalah komponen-komponen yang harus dilakukan seseorang sebelum menjalankan ibadah puasa. Syarat puasa yang pertama, Islam. Hanya orang yang beragama Islamlah yang diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Yang kedua, balik di mana kondisi seseorang sudah tahu mana yang baik dan mana yang benar dan sudah mengalami pubertas. Balik di sini biasanya usia di atas 15 tahun ke atas, dengan tanda-tanda kalau laki-laki sudah mimpi basah, terus tumbuh rambut sekitar kemaluan, terus kalau perempuan sudah mengalami haid dan sebagainya. Yang ketiga, berakal. Orang yang melakukan puasa harus dalam kondisi sehat secara akal, dalam arti tidak gila atau kehilangan akal. Yang keempat, mampu. Orang yang melakukan puasa harus mampu dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan sakit, tidak haid, tidak nifas, tidak dalam perjalanan jauh yang menyulitkan untuk melakukan ibadah puasa. Bab fardunya puasa. Fardu dalam puasa merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi agar puasa seseorang sah dan diterima. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai fardu-fardunya puasa. 1. Niat. Niat adalah syarat utama dalam setiap ibadah, baik berupa puasa. Niat harus dilakukan dalam hati dan tidak harus diucapkan. Niat puasa harus dilakukan setiap malam sebelum fajar untuk puasa Ramadan. Sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Kalau untuk puasa sunnah, niat puasanya bisa sebelum matahari terik atau sebelum matahari di atas kepala dan dalam keadaan kita belum makan atau apapun. Nomor 2, menahan diri dari makanan dan minuman. Menahan diri dari makanan dan minuman dilakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seseorang harus menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, baik itu berupa makanan maupun minuman. Nomor 3, menahan diri dari hubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasa. Nomor 4, menahan diri dari muntah yang disengaja. Muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa, sedangkan muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, memahami dan menjelaskan fardu-fardu puasa dengan benar
adalah penting untuk memastikan puasa kita diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa dalam Islam adalah menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa sebagaimana berikut. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Jika seseorang makan atau minum dengan sengaja selama waktu puasa, maka puasa batal. Jika dilakukan karena lupa, maka puasanya tetap sah dan cukup melanjutkan puasanya. Nomor 2. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seperti kobul atau wadobur. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang alami dengan sengaja, baik berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang lainnya, baik lewat mulut, hidung, kobul atau wadobur, ataupun berupa suntikan yang memberikan nutrisi atau penguat tubuh juga bisa membatalkan puasa. Nomor 3. Muntah dengan sengaja. Memuntahkan isi perut dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Jika memuntahkan terjadinya secara tidak sengaja, puasa tetap sah dan bisa melanjutkan puasanya. Nomor 4. Melakukan hubungan suami istri. Berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa, dan pelakunya diwajibkan membayar kafarah. Kafarah yaitu membebaskan budak atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makanan 60 orang miskin. Nomor 5. Keluarnya air mani dengan sengaja. Jika seseorang mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan tangan ataupun cara lain, puasanya batal. Nomor 6. Haid atau nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas, puasanya batal. Ia wajib menggantinya di hari lain setelah Ramadan dan setelah suci. Nomor 7. Gila atau hilangnya akal sebab mengonsumsi obat-obatan atau zat-zat yang menguatkan tubuh seperti menggunakan obat-obat terlarang seperti ganja dan lain sebagainya, ataupun minuman keras. Nomor 8. Murtad. Keluarnya dari Islam. Murtad atau keluarnya dari agama Islam batal puasanya karena puasa adalah ibadahnya orang Islam. Hal-hal di atas merupakan perkara yang secara umum diketahui membatalkan puasa. Jika ada keadaan tertentu atau kasus-kasus sebaiknya berkonsultasi pada para ahli ataupun ulama di sekitarmu. Nah, sekarang kita akan membahas 4 puasa yang diwajibkan. Berarti kalau diwajibkan itu tidak boleh ditinggalkan ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan itu? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang harinya berkisar antara 29 atau 30 hari. Lalu gimana sih niat puasa Ramadan itu? Pastinya sudah hafal semua kan? Niat puasa Ramadan yaitu nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanatin fardo lillahi ta'ala. Lalu yang kedua ada puasa qada. Puasa qada adalah ibadah puasa yang dijalankan untuk mengganti hutang puasa pada bulan Ramadan karena uzur tertentu, misalnya sakit atau menstruasi bagi wanita atau musafir perjalanan jauh. Nah, kalau niat puasa qada itu nawaitu shauma wadin an qada'i fardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Puasa yang diwajibkan yang ketiga adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang ditunaikan sebagai bentuk penebusan dosa atau pelanggaran hukum yang telah diperbuat. Contohnya, ada orang puasa pada bulan Ramadan tapi sengaja makan dan minum. Maka dia wajib menggantinya pada lain hari atau memberi makan sejumlah orang miskin. Nah, kalau niat puasa kifarat itu nawaitu shauma wadin lil kafarati farodo lillahi ta'ala. Lalu yang terakhir puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dijalankan sebagai bentuk janji kepada Allah untuk memenuhi sesuatu atau sebagai tanda syukur setelah permohonan terkabul. Contohnya ada orang bilang, kalau nilai saya 100, maka saya akan berpuasa. Nah, itu harus puasa. Lalu niat puasa nazar. Niat puasa nazar, nawaitu shauman nadhri lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada puasa-puasa yang diharamkan. Ada berapa sih puasa yang diharamkan itu? Nah,
Dalam satu tahun ada 5 hari atau 5 waktu puasa yang diharamkan. Yang pertama, puasa Idul Fitri pada saat Idul Fitri. Yang kedua, pada saat Idul Adha. Yang ketiga, hari tasyrik. Kan hari tasyrik ada 3. Berarti tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah. Nah, 5 waktu tersebut tidak boleh berpuasa, diharamkan dalam Islam. Kenapa kok nggak boleh puasa? Karena itu hari rayanya orang Islam, jadinya kita harus bergembira. Sekian pembahasan bab puasa dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.